Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, namaku Ronald. Aku berasal dari program Gakubu, Monbuka Gakuso Scholarship, angkatan 2020. Sekarang aku sedang berkuliah di Tohoku University, mahasiswa tahun kedua, di jurusan Kagaku Biokogaka, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Chemical Bioengineering. Nah, jadi program Gakubu itu apa sih guys? Dan apa sih yang membedakan sama program-program lainnya? Jadi program Gakubu itu bisa dibilang S1, dan kita akan berkuliah di Jepang selama 5 tahun. Nah, jadi setahun pertama itu kita akan masuk sekolah bahasa terlebih dahulu. Sekolah bahasanya itu di mana guys? Nah, jadi ada dua. Yang pertama itu ada di Tokyo, yaitu Tokyo University Foreign Studies, dan yang kedua itu adalah di CJLC, itu ada di Osaka. Karena aku pilih jurusan IPA, nah jadi aku masuk ke CJLC. Kira-kira gimana sih guys keseruan melewati masa-masa sekolah bahasa dan kehidupan universitas? Yuk lihat keseruannya. Nah, nanti di sekolah bahasa kalian akan dibagikan kelas berdasarkan kemampuan bahasa Jepang kalian. Nah, jadi misalkan belum bisa sama sekali, itu bakal belajar dari awal, jadi kalian jangan khawatir. Nanti kalian bisa sampai tingkat yang atas. Nah, terus nggak cuma bahasa Jepang aja, kita juga belajar matematika, fisika, kimia, dan itu semua dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kayak misalkan kayak gini, ada istilah-istilah khusus, dan kita harus mempelajari kanjinya dan bahasa Inggrisnya sekaligus gitu, agar bisa memahami materi yang diberikan. Nah, setelah kalian menyelesaikan sekolah bahasa kalian, nah kalian dikasih kesempatan untuk memilih universitas di Jepang. Nah, jadi harus melewati seleksi dulu untuk bisa masuk ke univ yang kalian inginkan. Nah, biasanya seleksinya itu bisa seleksi berkas saja dan juga ada yang wawancara dan tes tulis. Nah, setelah kalian keterima di universitas yang kalian inginkan, kalian akan mengikuti kelas bersama dengan orang-orang Jepang dengan menggunakan kelas bahasa Jepang. Nah, tapi kalian tidak usah khawatir karena dari sekolah bahasa setahun itu akan sangat membantu kalian untuk mengerti materi-materi yang ada. Nah, di awal semester, kalian harus membuat rencana studi kalian 1 semester ke depannya. Kalian ingin mengambil kelas-kelas mana aja yang kalian pengen ambil gitu. Kalian bisa lihat matkul-matkulnya di buku panduan. Nah, setelah kalian rancang-rancang jadwalnya, kalian ke website univ kalian dan mendaftarkan rencana studi kalian. Nah, ini sebagai contohnya, dan semester ini aku mengambil SKS 23. Nah, karena hari ini kelasku adalah kelas on demand, jadi aku mau ke perpus buat buka video on demand-nya dan belajar dari perpus. Nah, jadi gitu guys keseruannya kuliah S1 di Universitas Jepang melalui beasiswa Monbuka Gakuso. Semangat untuk seleksinya, dan aku tunggu di Jepang. Bye-bye! Halo semuanya, aku Firman dari Tokyo Kosen atau biasa disebut dengan National Institute of Technology Tokyo College. Berbeda dengan universitas atau college pada umumnya, Kosen adalah sebuah sekolah yang berfokus pada studi teknik yang sebagian besar terdiri dari eksperimen dan latihan-latihan praktik. Kosen memiliki program belajar yang dirancang selama 5 tahun bagi lulusan SMP di Jepang. Namun, khusus bagi penerima beasiswa Monbuka Gakusho, akan langsung masuk ke Kosen sebagai mahasiswa tahun ketiga. Setelah lulus dari Kosen, kita juga berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang studi S1 sebagai mahasiswa tahun ketiga. Seluruh pembelajaran di Kosen menggunakan bahasa Jepang, tapi tidak perlu khawatir, karena sebelum kita mulai belajar di Kosen, kita akan mengikuti program sekolah bahasa Jepang terlebih dahulu selama 1 tahun. Di Kosen, tersedia beragam pilihan program studi teknik, seperti teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, arsitektur, dan beragam jurusan lainnya. Kita akan banyak beraktivitas di lab untuk melakukan praktikum dan mengerjakan proyek sebagai aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari di kelas. Di tahun terakhir belajar di Kosen, kita akan dibagi ke lab-lab yang kita inginkan dan melakukan penelitian sebagai syarat kelulusan Kosen. Kegiatan belajar di Kosen dimulai dari jam 8.50 pagi hingga jam 4 sore, bergantung dengan jadwal masing-masing siswa.
Suasana kelas di kosen bisa dibilang mirip seperti SMA di Indonesia, dengan jumlah siswa berkisar antara 30 sampai 40 orang per jurusan. Untuk kalian yang berencana langsung bekerja setelah lulus kuliah, kosen bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Karena tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan kosen hampir mencapai 100%. Kita pun bisa mendapat pekerjaan bahkan sebelum lulus dari kosen. Kosen juga memfasilitasi setiap siswa yang tertarik untuk melakukan magang di salah satu perusahaan di Jepang. Kosen memiliki beragam fasilitas, di antaranya laboratorium, ruang auditorium, ruang komputer, perpustakaan, dan asrama. Tersedia juga fasilitas olahraga, mulai dari kolam renang, gym, lapangan baseball, sepak bola, dan berbagai fasilitas olahraga lainnya. Di kosen, kita tidak hanya belajar akademik, tersedia juga berbagai kegiatan non-akademik yang bisa kita ikuti, seperti ekstrakurikuler, kompetisi olahraga intrasekolah, festival budaya, dan beragam kegiatan lainnya. Lewat kegiatan tersebut, kita bisa mengenal budaya Jepang dengan lebih dalam. Seperti di video ini, salah satu teman kita sedang belajar mengenai upacara minum teh di Jepang. Menarik ya? Untuk tempat tinggal, kalian tidak perlu khawatir. Setiap kosen menyediakan asrama dengan fasilitas yang lengkap dan harga yang terjangkau. Di sini, kita akan tinggal bersama dengan mahasiswa Jepang lainnya, sehingga dapat lebih mudah untuk bersosialisasi dan bertukar budaya. Beberapa kosen juga memiliki dapur dan kantin yang menyediakan makanan halal. Gimana? Tertarik untuk belajar di kosen? Untuk mencari informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman resmi beasiswa Monbuka Gakusho di sini. Sekian dari kami. Arigatou gozaimashita. Halo semua, perkenalkan nama aku Kenny Gilianto, salah satu penerima beasiswa Senshu tahun 2020. Jadi program Senshu ini merupakan beasiswa pemerintah Jepang, program D2, buat para lulusan SMA atau sederajat. Nah, hari ini aku bakal tunjukin ke kalian gimana sih keseharian anak Senshu di Jepang. Ikuti keseruannya ya. Ya, sekarang aku lagi di sekolah bahasa. Ya, jadi kurang lebih penampakannya kayak gini. Ada Maura. Jadi ini Maura Senshu 2022. Ini Kak, ada buat perkenalan JDM ini. Oh gitu. Iya. Nah, kebetulan mumpung ada Maura, gimana kalau kalian ikut Maura keseharian di sekolah bahasa? Mau kan? Oke. Itu ya Kak. Karena aku mau ngeprint dulu, jadi ke tempat komputer yang ada di ruangan guru. Kurang lebih kayak gini. Setelah cek suhu tubuh di lobi, langsung menuju kelas. Kebetulan masih belum banyak orang, dan kurang lebih kayak gini suasana kelas di pagi hari. Dan setelah liburan musim panas, kita juga mulai pelajaran selain bahasa Jepang, yaitu Kisokamoku yang isinya ada macam-macam, kayak matematika, fisika, kimia, sosial, dan budaya Jepang. Setiap 1 jam pelajaran, ada istirahat selama 10 menit sebelum masuk ke pelajaran berikutnya. Karena pelajaran berikutnya itu LL atau Language Laboratory, jadi aku pindah kelas ke sini. Dan kurang lebih kayak gini suasana kelasnya. Kelas ini itu buat latihan chokai atau mendengar. Kita juga biasa latihan N1 atau AGU. Kalau udah selesai waktunya makan siang, biasanya di depan kafeteria dipasang display makanan atau menu hari itu. Dan menunya setiap hari itu ganti. Bisa dilihat di sini juga ada jadwalnya untuk seminggu ke depan. Cara belinya pakai vending machine ini. Pertama kalian masukin uangnya. Lalu kalau udah, tinggal pencet aja menu yang kalian mau. Nanti tiketnya bakal keluar di bawah beserta kembalian. Setelah jam pulang, kalian bisa lanjutin belajar di kelas atau bisa juga ke perpustakaan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu kehidupan di sekolah bahasa. Udah nih, aku balikin kamu ya. Oh ya, yuk kita nanti ke sana nggak yuk. Osaka Electronics College ini salah satu Semonggakko jurusan teknik di Osaka. Ayo kita masuk. Jadi kurang lebih penampakan kelasnya kayak gini. Satu kelas itu isinya 12 orang. Terus ini juga ada pembagian jadwal pelajarannya. Nah gini kira-kira situasi kelas waktu kita pelajaran. Nah setelah istirahat siang kita ada pelajaran proyek gitu. Jadi disuruh bikin kalkulator dari bener-bener dari nol gini.
Nah, gimana keseharianku di Semonggako? Seru kan? Kalian yang mengincar beasiswa, semangat belajarnya dan kami tunggu di Jepang ya. Dadah!